Halo guys, sore ini saya ingin sharing bagaimana cara membuat laporan kegiatan ya. Misalnya kayak saya kerja di sekolah atau di madrasah ya. Misalnya kita buat kegiatan pasti ada laporannya ya. Atau kalian yang mungkin kerja di instansi manapun ya pasti akan buat kegiatan ya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi saya akan jabarkan laporan yang sudah saya buat. Nanti fleksibel sebetulnya kalau sistematikanya tidak saklek atau kaku ya. Jadi silakan ini jadi contoh saja untuk referensi saja bahwa laporan itu ya yang penting bisa menggambarkan apa kegiatannya seperti itu ya, detail-detailnya, dan itu sebagai bahan pertanggungjawaban. Oke, langsung saja. Ini laporan dari mulai halaman pertama, ada covernya ya. Tulis saja laporan pelaksanaan apa. Misalnya ini saya program MyRes ya di MAN 1 Kota Bengkulu. Oke, ini pelaksanaan MyRes. MyRes itu apa? MyRes itu semacam lomba untuk karya ilmiah ya. Oke, ini di bawahnya ada naungan MAN 1 yaitu Kementerian Agama ya. Kemudian di tengah sini ada logonya. Itu bisa fleksibel ya kreasi kita, tapi kurang lebih seperti ini ya untuk cover. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu di pendahuluan. Oke, pendahuluan yang pertama ya, kita mulai dari latar belakang ya. Kemudian ini saya ngambil di petunjuk teknis lomba tersebut ini karena lombanya bersifat nasional ya, jadi ngambil aja dari situ. Kemudian dimodifikasi untuk di paragraf terakhir ditambahi sesuai kebutuhan kita, yaitu ada MAN 1-nya. Kemudian tujuan kegiatan kurang lebih sama yang ada di petunjuk teknisnya. Bentuk kegiatannya ini juga modifikasi ya, disesuaikan karena ini sebetulnya petunjuk teknis dari mereka Kemenak Pusat ya, untuk penyelenggaraan di instansi di bawahnya, entah itu Kemenak Provinsi maupun Kemenak itu Kabupaten, bahkan sampai ke tingkat madrasah. Nah, di sini kalau ini sesuaikan dengan tingkat madrasah. Jadi saya buat ada sosialisasi, kemudian pendaftaran, seleksi judul, sama pelaksanaan bimbingannya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada materi kegiatan, ini juga ngambil di petunjuk teknis ya. Kurang lebih begini, ada 3 bidang ya, ada keagamaan, sosial humaniora, dan matematika sains pengembangan teknologi. Kemudian waktu pelaksanaan juga ini modifikasi dari yang ada di petunjuk teknis ya. Ada pendaftaran, pengumuman seleksi, kemudian bimbingannya. Ini secara umum saja. Kemudian pesertanya ini saya buat rinciannya seperti ini, tetapi kemudian saya sampaikan di sini sebagaimana terlampir. Jadi nanti kita membuat laporan itu nanti ada lampirannya ya. Nah, kemudian ada peserta terseleksi setelah ada kegiatan pengajuan judul ya. Di sini ada 61 judul penelitian dengan total siswa yang ikut 122. 122 ini kemudian menjadi 61 kelompok, 61 judul juga ya. Kemudian ada yang terseleksi nanti menjadi 22 siswa atau 11 judul ya. Nah, ini kemudian juga saya buat sebagaimana terlampir, nanti saya lampirkan SK tersendiri. Intinya surat keputusan seleksi, kemudian muncul 22 siswa dan 11 judul. Itu kemudian hasil kegiatannya seperti apa. Kalau di sini kalau memang lolos harus disebutkan ya, misalnya lolos ke tingkat nasional ya misalnya, sebutkan. Dan kemudian nanti kegiatan setelahnya itu kan ada kegiatan presentasi ya, kemudian finalnya di nasional itu juga harusnya disampaikan di sini ya.
Namun karena ini kami tidak ada yang lolos ya, jadi dibuat seperti ini. Kan tetapi perwakilan didaftarkan ke nasional tidak ada yang lolos. Jadi cukup sampai di sini. Kemudian selesai ada penutup. Penutup itu diisi dengan ya harapan-harapan juga ya untuk berikutnya dievaluasi panitia berikutnya. Dan ini terakhir ya penutup tadi, kemudian diakhiri dengan ada tanda tangan dari ketua, kemudian wakil kepala bidang yang menaungi dan kepala madrasahnya. Itu saja. Kemudian nanti setelah di print, ditandatangani ya, dicap, kemudian di bawahnya ada lampiran-lampirannya, yang mana kalau saya kemarin lampirannya ada banyak ya kemarin, karena dalam sebuah perlombaan ini sifatnya nasional, ada banyak peserta yang kami daftarkan. Itu di dalamnya memuat ada surat pernyataan orisinalitasnya, kemudian pengantar kepala madrasahnya. Untuk biodata ini sendiri kemarin sifatnya untuk mendaftar ya, jadi hanya berbentuk belangko saja, belangko biodata itu. Kemudian ada format penulisan proposalnya, jadi upload juga ya untuk proposal penelitiannya. Saya buka satu persatu ya. Mungkin kalau biodata sekilas saja, ini belangkonya ya. Ini data-data yang akan didaftarkan ya kemarin. Jadi 11 kelompok atau 22 peserta itu saya daftarkan melalui biodata ini, kemudian melalui web ya. Kemudian apalagi ini kemarin juga harus diupload ya. Jadi sudah ada ketentuannya, proposal penelitian ini setelah terseleksi, kemudian muncul proposal, bimbingan proposal maksud saya. Kemudian proposalnya itu tidak bebas ya, tapi ada kaidahnya di sini. Kalau MyRes ada judulnya maksimal 15, kemudian bidangnya apa, nama peneliti asal madrasah. Tapi secara sederhana karena ini lingkup siswa ya, di tingkat siswa, jadi masih sederhana. Ada latar belakang, rumusan masalah penelitian, kajian teori, tujuan pustaka, hipotesis, kemudian metode penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Ini nanti juga diupload. Kemudian surat pengantar kepala madrasah, formatnya sudah disediakan oleh penyelenggara Kemenak Pusat, berisi tanda tangan kepala madrasah ya. Nah ini pengantar. Kemudian surat pernyataan orisinalitas asli ya, keaslian dari proposal yang kita buat. Di sini ada nama peneliti, kelas, dan tanda tangan peneliti dan pembimbingnya. Oke, itu. Kemudian kemarin dalam laporan juga saya masukkan bukti ketika ngirim proposal ini seperti ini. Kegiatan MyRes, buktinya kalau sudah hijau semua artinya sudah terkirim ya, tinggal menunggu pengumuman. Kemudian dokumentasi ini ada banyak bimbingan ya, nanti dilampirkan di akhir saja. Kemudian ini hasil seleksi kemarin tingkat akhir, yang mana kami tidak lolos ya, tidak ada yang lolos. Mungkin itu ya untuk pengumuman seleksi. Formatnya seperti ini saja. Kita mencontoh format yang Kementerian Agama Pusat ini karena tingkatnya madrasah ya, dibuat mirip-mirip saja, nggak masalah, adopsi ya, dimodifikasi. Ini 11 peserta yang lolos, kemudian ditandatangani oleh Pak Kamat ya, atau kepala madrasah itu. Kemudian ini seleksi judul itu seluruh siswa yang mengikuti, ini judul-judulnya ya. Nah itu saja mungkin ya tutorial mengenai cara membuat laporan, kemudian lampirannya seperti apa saja ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada masukan silakan boleh komen di bawah ya. Oke, terima kasih.